sedang berlangsung pendidikan pelatihan untuk guru-guru bahasa Bali dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Dwi Jendra melaksanakan pengabdian kepada masyarakat PKM dengan tema penguatan potensi masyarakat Desa Batuan melalui edukasi berbasis kearifan lokal di Sekolah Dasar SD 2 Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada Jumat 23 Juni 2023. Dekan FKIP Universitas Dwi Jendra, Dr. Iketut Suar Adnyana M. Hum menjelaskan, kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, di mana dituntut pada setiap semester melaksanakan PKM. 1, 2, 3. Bisa diceritakan? Ini kan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan Tridharma yang ketiga. Kami dituntut itu setiap semester untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ini Tridharma yang ketiga dan hasil yang kami implementasikan di desa itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, karena dalam akselerasi kampus merdeka dan Merdeka Belajar ini semua hasil-hasil penelitian itu harus terimplementasikan dan terpublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu kami tadi melaksanakan MOU dengan Desa Batuan, diharapkan nanti pelaksanaan pengabdian ini berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini. Nah, pengabdian yang kami lakukan di sini itu ada kegiatan yang berkaitan dengan proyek P5 itu sendiri, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada penulisan Bali Simbar mempergunakan aplikasi Bali Simbar Dwi Jendra kalau memang Dwi Jendra ini yang mempunyai license ya untuk menggunakan program Bali Simbar tersebut. Dan kemudian ada pelatihan tentang guiding yang berkaitan dengan kepariwisataan pada kelompok Darwis, dan kemudian ada semacam pendidikan politik bagi generasi muda. Artinya dengan pencerahan seperti ini, generasi muda itu visinya ke depan untuk 2024 ini seperti apa? Apa tertarik di Desa Batuan ini Pak dari Dwi Jendra? Ya, Desa Batuan ini kan memiliki potensi yang bagus dan mudah terjangkau, dekat, dan kebetulan sebelum penjajahan ini belum ada yang menyentuh di bidang kependidikan. Dan kami dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Dwi Jendra yang menawarkan program, kemudian program yang biasa seperti apa, kami yang melakukan memberikan suatu bantuan, kita berkolaborasi, dan sehingga nantinya apa program-program dari Perbekal ataupun Desa Batuan ini dapat terimplementasi dengan baik dengan bersinergi dengan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Sekolah mana aja nih yang disasar? Bagaimana? SD apa SMA? Sekolah yang disasar SD apa? Oh ya, untuk sekolah yang disasar itu untuk program Bali Simbar itu adalah siswa SD, kemudian proyek P5 itu sendiri juga siswa SD, dan kemudian untuk peningkatan kapasitas kepariwisataan itu disasar adalah kelompok ada kelompok Darwis ya. Dan untuk pemilih pemula ini adalah yang disasar adalah Karang Taruna. Apa program-programnya Pak yang diberikan ke masyarakat Desa Batuan? Nah, pertama itu adalah tentang penggunaan aplikasi Bali Simbar. Nah, karena di sini kan sudah ditempatkan dan ditugaskan penyuluh bahasa Bali. Nah, kami ingin bersinergi. Kira-kira kendalanya seperti apa? Begitu. Karena kami punya program di Dwi Jendra itu Bali Simbar Dwi Jendra. Nah, kami akan bisa berkolaborasi. Nah, kemudian program untuk Kodarwisnya, karena ini permintaan dari Kodarwis ya untuk bisa meningkatkan kompetensi bahasa Inggrisnya berkaitan dengan pemandu wisata. Mungkin kita akan mengenal Desa Batuan ini adalah merupakan desa tujuan wisata. Nah, untuk penguatan proyek penguatan Pancasila ini, nah sekarang ini kan ini yang sedang digalakan, karena ditengarai bahwa ada degradasi moral dari generasi muda itu sendiri. Makanya P5 ini sudah dari sekolah, dari SD itu sudah dikuatkan begitu. Karena dalam proyek P5 ini tidak hanya memberikan tentang pemahaman Pancasila saja, bagaimana nanti kita itu akan bisa, salah satu programnya adalah meningkatkan ataupun menumbuhkan jiwa kewirausahaan anak SD itu sendiri, sehingga ke depan nantinya dia dalam mencari pekerjaan itu tidak terpaku menjadi pegawai negeri saja begitu, tapi sudah terbangun jiwa entrepreneur itu sejak SD. Pak Suar, bikin ini
Niki secara nasional kan guru kan masih kurang ya Pak. Oke. Universitas Dwi Jendra selaku pencetak guru benar kira-kira kesiapannya. Nah ini kan sebenarnya kendala ini. Karena kan pengangkatan 1 juta guru itu mungkin hanya tercapai baru 500 ribu ya, 500 ribu guru. Nah sehingga sempat dari Pak Menteri itu mempublish ataupun mewacanakan marketplace guru itu sendiri. Nah ini kan sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi guru-guru yang belum tersalurkan, ya itu sekolah akan bisa memilih langsung siapa guru yang bisa masuk di marketplace ini. Itulah yang nantinya misalnya kepala sekolah menginginkan, saya ingin guru olahraga, tinggal klik aplikasi itu saja begitu. Tapi sebenarnya untuk pengangkatan ini kan sebenarnya harus dilakukan ya secara secara ataupun setiap tahun itu dilakukan. Nah sehingga kekurangan guru di SD itu adalah tidak akan terjadi. Nah seperti kami kemarin itu beberapa melakukan suatu sesi diskusi, ternyata guru PKN itu untuk di sekolah dasar di SMP itu adalah sangat kurang. Tapi kami punya 5 fakultas. Nah biasanya ini fluktuasi penerimaan mahasiswa barunya bergantung kebijakan pemerintah. Kalau memang tidak ada pengangkatan ya mahasiswanya adalah tidak begitu banyak. Dulu ketika ada sertifikasi guru itu kami setiap program studi itu mendapatkan sampai 5 kelas, 3 kelas. Sekarang sudah agak menurun. Nah sehingga kami berusaha untuk memperkenalkan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini melalui pengabdian masyarakat. Kami gencar promosi di media sosial. Dari segi kualitas yang bersaing ya Dwi Jendra? Bersaing. Nah karena dosen-dosennya itu kan semuanya sudah akan doktor, ini juga sedang kuliah, ini Pak Ketua juga sedang kuliah, dan kemudian dosen-dosen kami juga banyak yang lolos menjadi pendamping guru penggerak, ya. Kemudian pendamping kampus mengajar, karena program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adanya misalnya kampus mengajar ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan ataupun mencapai generasi emas ya, di Indonesia, sehingga kami mempunyai suatu tanggung jawab ya untuk melaksanakan itu. Ini program-program dari pemerintah itu banyak sekali, ada kampus mengajar, ada program pertukaran mahasiswa ke luar negeri, begitu ada mahasiswa diterjunkan ke kewirausahaan merdeka, nama program seperti itu. Semuanya ini adalah untuk akselerasi pelaksanaan kurikulum merdeka ataupun Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk di perguruan tinggi. Tulis artikel itu di satu media online, istilahnya itu yang kurang tepat. Dari segi semantis itu marketplace itu kok disamakan dengan barang, karena mungkin carikanlah istilahnya yang lebih enak didengar. Tapi sebenarnya program itu kan bagus, menuntut kompetensi guru itu adalah bersaing, sehingga dia harus mengikuti BPG dulu baru akan masuk ke sana, sehingga guru-guru itu akan direkrut, calon guru itu direkrut oleh kepala sekolah. Misalnya saya membutuhkan guru ini, tinggal kunjungi aplikasi itu sendiri, sehingga tidak mengantri ya, yang 500.000 guru ini tidak mengantri ataupun berharap diangkat menjadi baik itu P3K maupun ASN. Itu sebenarnya programnya ini sebenarnya seperti hebohnya kan permasalahan di penama itu sendiri, gitu. Marketplace itu seperti barang gitu. Berarti itu juga menjadi salah satu solusi ya untuk menyerap tenaga kerja. Iya, salah satu solusi seperti itu. Sehingga kan untuk kedepannya kan terjadi kompetitif ya. Nah kami berkompetisi dengan Mas Saraswati, dengan Undipsa begitu yang sudah mempunyai ya, dengan PGRI, sehingga kami ditugaskan sebagai dekan di FKIP ini adalah untuk bagaimana mengarahkan pada kualitas mahasiswa kami dalam pembelajaran, kemudian kualitas penelitian kami yang terimplementasi, karena setiap 3 bulan itu kami disuruh melaporkan untuk berkaitan dengan IKU, ya, indikator kinerja utama. Berapa persen jumlah dosen bertridharma di perguruan tinggi, berapa persen pengabdiannya ataupun hasil penelitiannya terimplementasikan di masyarakat, sehingga kami ini membuat terobosan ya agar hasil penelitian dosen itu bisa teraplikasi, terimplementasi masyarakat.